Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries ya. Aries couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Agustus 2024. Semoga semua Aries diberi kemudahan untuk merasa berbahagia, memeluk kedamaian, merasa bersuka cita dari setiap perjalananmu, dan semoga apapun yang kamu doakan, apapun yang kamu imani ada di perjalananmu dan bisa berproses dalam perjalananmu dengan hatimu yang gembira, bersuka cita. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description, oke? Saya lagi nyari kacamata saya. Oke. Clarify, my darling angels. Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-31 Agustus 2024. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Aries. Oke, beberapa dealing dengan Libra, Taurus, whatever, bisa energi aja. Tapi kamu lagi merasa, apa sih yang kamu rasain, Aries? Are you okay? Kamu lagi baper. Lagi suka baper nih. Kenapa? Kenapa kok baper? Udah pasrah, Nona? Oke, baiklah. Memang semuanya pada akhirnya harus dipasrahkan. Oke. Di sini sesuatu terus bertumbuh. Koneksi kamu sama dia terus bertumbuh di sini. Seseorang yang mungkin lebih, kamu ngelihat dia kok jadi apa sih, lebih baik gitu tanpa kamu. Nah, ada beberapa Aries yang ngerasa setelah kamu tinggalin dia kok dia jadi lebih baik gitu sebelum sama kamu gitu. Kok dia lebih baiknya dalam arti kok dia bisa gitu tanpa koneksi dengan kamu, nggak ngomongan sama kamu, nggak kontakan sama kamu, kok dia baik-baik aja gitu. Kok dia nggak ngerasa kehilangan kamu, kok dia nggak ngerasa sedih gitu. Oke. Bisa aja dia emang batu. Kok dia baik-baik aja gitu. Kamu pengennya gimana? Kamu pengennya dia nggak baik-baik aja setelah tanpa kamu. Ayo lo. Oke, terutama dengan Librans di sini. Oke, ternyata pemirsa, saudara-saudaraku, ternyata emang dia sengaja untuk tidak menunjukkan apa yang dia rasain ke kamu. Seperti di sini dia berusaha untuk kendalikan apa yang dia rasain ke kamu. Tapi kamu itu terus ada di dalam dirinya. Gimana dong caranya ngasih taunya ya? Apa yang kamu lihat itu nggak originally dia.
Sebenarnya dia itu semua jati diri dia apapun itu tentang kamu. Tapi ketika kamu ngelihat dia baik-baik aja, fine-fine aja, artinya dia berhasil untuk mengelabuimu, menunjukkan ke kamu bahwa dia bisa tanpa kamu, begitu. You know what I mean? And di sini kamu ngerasa setelah kamu jaga jarak di sini, kok situasi biasa aja gitu, padahal dia emang itu cara dia supaya kamu nggak terlalu merasa penting gitu dalam hidup dia. Dan di sini kamu sampai overthinking gitu, karena kamu berharap ketika kamu jaga jarak sama dia merasa kehilangan kamu, dia begging untuk kembali sama kamu. Ternyata itu nggak kayak gitu, dia mencitrakan sesuatu yang lain gitu. Dan semakin kamu melihat, kepoin dia, semakin kamu baper, semakin kamu overthinking, semakin kamu frustasi di sini. Oke. Kamu nggak hanya melihat bagian kecil dari sesuatu yang dia pertunjukkan, begitu. Oke, dan itu membuat kamu baper. Nah, makanya kalau lihat sesuatu jangan langsung conclusion gitu, jangan langsung narik kesimpulan. Nanti bisa tersesat. 444, ini energi kamu ya, energi di Emperor, energi 4. 4. So sejatinya yang dia rasakan adalah dia stuck. Ya, tanpa kamu tuh dia stuck. Stucknya hanya kamu. Mungkin kenapa dia begitu stuck? Karena ada rasa yang bersama begitu, memori bersama. Aries, kamu tuh stuck di hati dia gitu. Dia nggak bisa bawa kamu take out perasaan dia dari kamu. Oke. So yang dia rasakan adalah dia stuck, apalagi pertemuan kalian di sini. Mungkin ada pertemuan di akhir Agustus dan di sini kamu seperti membisu, berusaha mengendalikan diri untuk tidak berekspresi, tidak terlalu terlihat betapa kamu berbahagia, sama seperti dia. Kamu berusaha mengontrol tindakanmu agar tidak terekspresikan dan dia tidak bisa melihat itu, bahwa kamu happy ketemu dia. Karena ada reunian di sini. Dan dia stuck gitu dengan perasaan dia, terutama tentang memori. Dia tahu ketika bersama dengan kamu, Aries, kamu berusaha untuk mengendalikan dia, semuanya under your control, dan dia merasa itu bukan hubungan yang dia inginkan. Kamu terlalu mengendalikan situasi, dirinya dia, apapun itu. Kamu terlalu ingin mendominasi hidup dia begitu, dengan caramu mengendalikan dia. Okay, so King of Wands, Tower moment, Five of Wands di sini. The universe seperti mempertemukan kalian di sini, but the moment ketika pertemuan itu, kalian seperti dua orang yang sedang berkompetisi atau anime ya. Anime, bukan anime. Anime mah itu manga di Kyoto ya, University of Manga. So seperti anime ya, jadi kayak musuh gitu, kayak ketemu tuh kayak ada kemarahan yang terpendam di dalam diri kamu dan dia. Yang itu kalaupun dikomunikasikan ada peluang untuk barengan lagi atau rujuk lagi di sini. King of Wands. Vibes kamu tuh emang udah leadership ya, leadership untuk taking control ya, semuanya harus under your control, itu vibesmu, nggak harus kamu buat-buat gitu ya, Aries. So ada pertemuan di sini dan ini shocking moment buat kamu dan dia, sehingga kelihatannya kikuk aja gitu ya. Beberapa mungkin karena punya bisnis bersama, jadi mau nggak mau walaupun lagi ada huru hara atau keributan besar, kalian tetap harus ada pertemuan begitu. Three of Swords di sini ada reject. Kamu ngerasa kayak
ada penolakan begitu, merasa tidak dicintai, merasa ditinggalkan, merasa terbatas di sini dengan posisi kamu, devil energy di sini, terutama dengan Capricorn. Dia seperti berhasil untuk menunjukkan ke kamu di sini bahwa dia tetap eksis tanpa kamu, dia tetap survive tanpa kamu. Rasa sakit hatimu semakin meronta-ronta dalam dirimu karena kamu sangat terobsesi sama dia. Kamu sangat merasa ya, jadi kamu sekarang ngerasa kayak merasa korban gitu, victim, bahwa oh dia memang orangnya egois, dia tuh memang orangnya narsisistik, dia tuh memang orangnya ya egois ya, seorang yang driving by ego. Tapi ketika banyak sekali rasa sakitmu yang meronta dalam dirimu, kamu tidak bisa denial bahwa kamu mencintai dia. Kamu tidak bisa denial bahwa kamu merasa diabaikan, kamu merasa dicampakkan, terutama dengan Capricorn. Dia berhasil membuat kamu merasa tidak penting. Seperti dia tuh ini narsisistik banget ya, manipulatif banget. Jadi dia memposisikan kamu tuh kayak gaslighting juga gitu, kayak kamu tuh nggak penting gitu, kamu ada nggak ngaruh gitu dalam hidup dia, ngerti nggak? Itu citra yang ingin dia tunjukin ke kamu, but the truth is dia stuck sama kamu. Ya ini kayak my way or highway. Kalau lu mau sama gue, lu harus ngikutin gue, cara gue. Gue mau sama siapapun urusan gue gitu. Lu nggak boleh ngontrol gue, ngendalin gue, ngingetin gue tentang kehidupan, tentang pernikahan, batasan, nggak boleh gitu. Jadi orang bebas begitu, yang bisa melakukan apapun, dan kamu harus nggak boleh ada komplain. Apakah dia berhasil membuatmu merasa diabaikan di sini? Tentu saja. Kamu juga akhirnya mengabaikan kebingunganmu di sini, confused ya. Semakin kamu melihat tindakan dia, semakin kamu ngerasa muak begitu, karena dia seperti seseorang yang kamu inginkan dihargai, kamu ingin dapat respect begitu dari pasanganmu atas semua yang sudah kamu lakukan, terutama tentang menjaga hatimu, perasaanmu di sini. Tapi dia tuh yang kayak I don't care gitu, kayak gitu. Di sini King of Swords, dia berhasil untuk bicara dengan kamu seolah-olah tidak ada masalah di sini. Jadi kalau kamu tanya setelah kamu jaga jarak sama dia, membatasi komunikasi dengan dia, apakah dia ada situasi kapok, nggak melakukan flirting atau cheating atau apapun yang dia suka begitu, apakah dia berubah begitu? Jawabannya tidak, malah tambah. Jadi pilihan ada di kamu. Kalau kamu mau di situasi yang dia tawarkan, di hubungan yang dia tawarkan itu dengan begitu banyak intrik, dengan begitu banyak drama, kalau kamu mau sama dia, kamu harus terima itu. Kamu nggak bisa merubah dia. Nah itu intinya, kamu nggak bisa merubah dia. Nah itu. So akhirnya kamu berusaha untuk mengabaikan ajakan dia untuk heart to heart conversation, karena ketika kalian bertemu di sini, dia duluan yang berusaha untuk speak up dengan kamu, atau say hi, atau berusaha untuk reconnecting dengan kamu. So
Dia merasa kamu ngeblok di sini karena kamu sakit hati. Mencoba untuk heart to heart conversation, tapi kamu ingin kebenaran yang diungkapkan, pengakuan salah, penyesalan di sini, tapi nggak ada sama sekali. So, Archangel Raphael di sini berusaha untuk mempertemukan kalian, tapi ternyata masih sama dengan situasi sebelumnya. Oke. Kenapa kamu merasa bingung? Oke, let me talk to you. Ketika tidak ada orang yang memilih kita, kita yang harus memilih diri kita sendiri. Man. Iya kan? Kita harus happy, nyaman sama diri sendiri. Gak ada yang milih gue milih diri gue sendiri. Why not? Oke. Jangan apa sih, seperti kamu tuh terlalu gini, ekspektasimu adalah dia merasa kehilangan kamu, merasa kehilangan kebahagiaan, kehidupan, hubungan pasangan gitu, adanya penyesalan. Tapi nggak ada, ya sudah gitu, nggak ada yang dia pertontonkan di sini, yang dia pertontonkan, but realnya 4. Jadi energi kamu ini cukup kuat di sini. Di rasanya dia, di hatinya dia, dia tuh stuck sama kamu. Makanya dia mulai speak up duluan. Tapi untuk ngaku dia kangen sama kamu, kehilangan kamu, menyesali apapun yang dia lakukan, itu jangan harap gitu, setinggi-tingginya gunung salak gitu loh, egonya dia gitu. Jangan harap dia mau mengakui apa yang dia rasain. Itu situasi stuck itu hanya sebatas di dalam hatinya aja. Dia nggak mau ekspresiin lebih detail lagi. Okay? Clarify, cross-watcher series. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you. Energi 15 sampai 31 Agustus 2024. Oke, jumping. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Sebenarnya dia merasa situasi itu sangat berubah tanpa kamu. Nggak ada teman ngomong yang sebenarnya dia menikmati ketika kamu marah-marah, ketika kamu emosional ya, dengan ekspresi mulut kamu yang monyong-monyong gitu, ngomong marah gitu sampai melotot-melotot gitu. Sejatinya dia kehilangan situasi itu, dimana kamu berusaha memilih, mencari cara terbaik untuk dia dengan semua saran-saranmu, bentuk kamu support dia gitu. Dia kehilangan itu ya. Kamu orang yang paling sejati mengkritisi dia untuk kebaikan dia, paling tulus gitu. Oke, ini bisa jadi judul asik. Kamulah seseorang yang paling tulus, punya niat tulus, terutama saat mengkritiki dia. Karena kamu punya niat tulus untuk kesuksesan dia, dan itu dia kehilangan banget. Rasa kehilangan dia tuh di situ, ya. Waktu dimana kalian bisa bicara, kalian bisa punya waktu untuk bicara, dan itu sangat exciting, ya. Itu yang dia rasa hilang di sana. Karena di sini kamu seperti berusaha membatasi dengan tidak bicara, lebih ke diam, senyum gitu doang. Oke. Menjaga jarak karena tidak ingin, karena kamu sudah penuh di pikiran kamu tentang dia dan perasaan kamu tentang dia, terutama tentang ekspektasi kamu sendiri bahwa dia pasti akan bicara apa yang dia rasain, apa yang dia kehilangan dia tentang kamu, tapi kamu nggak dapet itu. Jadi kamu tuh seperti kecewa dengan ekspektasi kamu, lalu kamu pasang tembok batasan untuk tidak berekspresi saat bertemu dengan dia.
Karena di sini ada pertemuan jelas sekali, ada Five of Swords, Five of Cups, dan ada Four of Wands di sini. Ada pertemuan, tapi kamu sangat agresif untuk membungkam mulut kamu dan tidak berekspresi. The Moon energy beberapa dealing dengan Pisces. Oke. Hidden agenda atau seseorang yang bersikap sangat misterius di sini. Tiba-tiba bicara, speak up ke kamu dengan senyum lebar, seolah-olah tidak ada masalah di sini dengan kamu. Itu tindakan dia. Dia menutup rapat-rapat semua apa yang dirasakan dengan kamu, dan ini membuat kamu merasa dia benar-benar sudah tidak mencintai kamu lagi. Dan kamu berusaha merasakan apa yang kamu rasakan. Dia membuat mood kamu kayak roller coaster gitu. Seperti menyerang kamu tanpa harus menyerang kamu. Karena dia sangat mengenal kamu, seperti kamu sangat mengenal dia. So dia tahu bagaimana caranya membuat kamu kena mental atau emosi kamu seperti roller coaster gitu. Dia tahu caranya. Nine of Cups di sini seperti dia fokus dengan harapan dia bahwa kamu tidak bisa membatasi dia untuk tidak flirting atau tidak cheating atau tidak melakukan atau tidak punya kebebasan. Dia ingin bebas ngelakuin apapun meskipun punya komitmen dengan kamu. Atau mungkin ini hubungan poligami, poliandri, karena di sini terlihat koneksi kamu on off dengan dia. Dan di sini seperti dia mencoba untuk reconnecting again dengan media sosial, seperti tidak ada masalah, semuanya baik-baik aja begitu. Oke, dan kamu ngerasa lebih baik kamu ngeblok dia di sini. Kayak gitu, my way or highway. Lu mau sama gue, ya udah lu terima gue, selengkap-lengkapnya gue, full package, baik buruk gue. Nah kayak gitu dia ya. Ace of Cups, dia berusaha untuk ngasih love bombing ya, supaya kamu mau reconnecting dengan dia. Dia coba terus, tentu saja melalui media sosial, pertemuan di sini, ada pertemuan ya di sini. Kamu tetap dengan keputusan kamu bahwa kamu nggak mau bicara lebih intim tentang dia, terutama tentang hubungan kalian, karena sekarang ini kamu berfokus pada menerima kenyataan bahwa kalian sudah berpisah. Sementara dia terus love bombing dengan kamu di sini. Oke. Dia terus love bombing dengan kamu. Tripartite, makanya tadi saya bilang beberapa mungkin poligami or poliandri. So mungkin dia menikah lagi dan kamu tidak terima itu ya, bahwa ada pernikahan dari pernikahan kamu sama dia. Kamu seperti rejected dengan semua yang dia lakukan ya, hubungan terselubung dia yang tidak ingin diakui tapi dijalani, tapi dia kembali seolah-olah tidak ada masalah dan love bombing ke kamu di sini. Oke, beberapa karena masalah materi. Mungkin dia punya masalah finansial atau hutang atau kehilangan pekerjaan di sini. Atau masalah materi ya, ada masalah hutang di sini atau kebangkrutan di sini. Sepertinya Aries dia menggunakan kamu, memanipulasi kamu. Ketika dia membutuhkan kamu, dia datang ke kamu. Ketika semua urusan dia udah selesai, dia akan tinggalin kamu. Jadi konsekuensi dari keputusan kamu untuk saya belum lihat kamu ngambil keputusan di sini. Kamu hanya berusaha membatasi diri. Di sini ada Two of Pentacles, like juggling, confused. Nggak usah ragu Aries, kalau kamu ingin pisah, better memang kamu pisah. Ini hubungan as a benefit, karena ketika dia melihat kamu masih ada benefit untuk dia, maka dia akan terus memperjuangkan hubungan ini. But it's so very manipulative ya. This is about High Priestess, okay? Ada seseorang yang lain selain kamu yang mengontrol dia. As intuisi, seorang yang peka di sini. Beberapa dark, empat, memahami perasaan orang lain dan memanfaatkan perasaan orang lain untuk
melepaskan dia dari jeratan hutang atau kebangkrutan atau masalah finansial. So kita clarify kebenaran di sini. Speak up atas kebenaran yang terbuka. Nah, kita lihat ya di sini dari energi kamu. Okay. Dan kita lihat High Priestess. What is a hidden agenda atau pesan dari intuisi? Ini dia ya. Ace of Swords. Ace of Swords for Aries, clarify please. Ace of Swords, clarify please for Aries. Clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Okay. 10 of Cups. Okay, the Magician. Kamu cinta banget ya sama dia. Di sini. Kayak kamu sendiri pun gak bisa membebaskan dirimu. Manifest di sini. Okay. Okay. Ada beberapa menikmati hubungan tanpa status. Ini perselingkuhan. Jaga jarak. Beberapa Aries mengakhiri hubungan setelah mempelajari bahwa hubungan ini nggak ada untungnya untuk kamu juga. Kalau dia melihat kamu dari sisi keuntungan, benefit, kamu pun harus sama. You treat me as I treat you. I treat you as you treat me. Okay? So, setelah kamu pelajari hubungan ini, tidak ada gunanya untuk kamu. Dan kamu merasa bahagia ketika dia mencoba untuk mendekati kamu lagi karena kamu tahu dia punya kebutuhan yang dia tahu bahwa kamu mampu mencukupi apapun yang dia butuhkan. Seperti kamu merasa bahagia ketika apa yang kamu ungkapkan itu benar, bahwa dia nggak bisa tanpa kamu di sini. Devil energy, terutama dengan Capricorn. Okay. Ada cinta benci mengalir dalam dirimu, membatasi perasaanmu, dan dia terus berjuang di sini. Mungkin juga kamu ingin lihat perjuangan dia. Tapi beberapa Aries mengakhiri hubungan di sini. Beberapa Aries membiarkan pasangannya terus menerus love bombing, even berjuang untuk kembali. Tapi kamu terus seperti membuat dia terus begging gitu untuk kembali ke kamu. Jadi kamu nggak ngasih kendor gitu, kayak layangan itu kamu tarik yang kenceng gitu. Jadi dia seperti nggak bisa bernafas di sini. Kamu seperti mempertontonkan bahwa kamu nggak butuh dia, kamu udah nggak peduli lagi sama dia gitu. Itu action kamu saat ada pertemuan di sini. Beberapa karena memang sudah kecewa ada poligami or polyandry di sini. Jadi memang keputusannya untuk meninggalkan pasanganmu, tapi kamu akan biarkan dia berjuang dan akhirnya menerima penolakan darimu. Situasi ini sudah kamu rencanakan, sudah kamu kondisikan. Clarify High Priestess for Crosswatchers Aries. Clarify High Priestess for Crosswatchers Aries. Clarify please. Jumping. Okay. Six of Swords. Knight of Swords. Okay, Page of Swords. Tadinya dia merasa dia udah nggak butuh kamu. Tadinya dia taunya
dia nggak akan reconnecting sama kamu tadinya, karena dia sudah punya orang lain selain kamu. Tapi ada situasi, ada kerugian materi di sini. Dan kamu sama dia itu ketika bersama secara materi itu sangat bagus, ya. Jadi kayak dia berusaha untuk kembali mengambil alih apapun yang kalian miliki. Kalau kalian punya rumah bersama, dia ingin rumah itu dijual. Kalau kalian punya harta bersama, dia ingin harta itu dijual. Lalu the tower moment, situasi berbalik. Tadinya secara finansial itu dia dengan tripartitnya di sini tidak ada masalah. Tiba-tiba seperti ada keterpurukan, kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan di sini. So dia kembali ke kamu. Karena di sini beberapa ada harta bersama. Si harta bersama yang ingin dia perjuangkan. Speak up di sini dari kamu. Beberapa dikendalikan oleh orang lain atau tripartitnya, so hati-hati, manipulatif di sini. Beberapa menggunakan black magic, hati-hati. Ini udah agak berat ya readingnya. Kita langsung aja ke Angel Love. Clarify Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Udah nggak usah dikendalikan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Biar mengalir secara natural. Okay? Kalau memang dia adalah milikmu, dia pasti akan kembali. Gak ada tripartit. Dia pasti akan tinggalkan tripartitnya. Tapi kalau memang dia bukan milik kamu, sekeras apapun kamu berjuang, dia gak akan bisa kembali sama kamu. Jadi kalau kamu sudah memutuskan untuk memilih dirimu, fokuslah pada dirimu. Bottom of the deck, make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Okay? Buat satu upaya. Apa upayanya? Kalau kamu pengen pisah, berpisahlah. Kalau kamu ingin beberapa tentang harta gono gini, perjuangkanlah. Buat satu upaya. Kalau kamu kita bisa menemukan cinta. Kalau kita gagal, berusaha untuk merdeka supaya bisa dapat kesempatan baru daripada bertahan di hubungan yang ini sangat manipulatif, beberapa narsisistik, bahkan beberapa menggunakan energi gelap atau black magic di sini untuk menaklukkan situasi. Ya, hubungannya berakhir dengan kamu ya. Mengkhianati kamu, mengecewakan kamu. Dibiarkan kamu menua sendiri. Stuck di sini. Daripada kamu bertahan dengan dia, digantung hubungannya di sini. Dia biarkan kamu menua sendiri. Karena kamu gak dibebasin ya. Kalau kamu punya legalitas divorce, kamu bisa mencoba hubungan yang baru. Bisa punya kesempatan ada kebahagiaan kamu sendiri. Kalau digantung kan jadi serba salah. Status kamu menikah, tapi dia punya poligami atau poliandri. Ini bisa vice versa ya. Clarify Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-31 Agustus 2023. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Truth, I live my truth. See? Kebenarannya, hidup dengan kebenaran diri. Oke? Gak harus kita, I don't know, like,
menjadi bertahan hanya karena seseorang dan menjadi orang lain di sini. Bottom of the deck, beauty. I am deeply and profoundly beauty. See, kecantikan itu lahir dari hati yang gembira. Kalau hidup dibully, rasa tidak bahagia, tidak dicintai, nggak ada auranya, aura-auran gitu loh. Jadi pilihlah dirimu, percaya ada kesempatan lagi untuk menemukan seseorang yang baru atau kehidupan baru yang mencintai dirimu, menikmati dirimu tanpa harus ada tekanan atau hubungan yang melukai dirimu sendiri. Aries, clarify. Aries couple Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15-31 Agustus. Clarify, please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Existence. See? Existence. Semesta melihat keberadaanmu, validasi dirimu, sejatinya dirimu. Oke. Jadi nggak harus ada pengakuan dari siapa-siapa. Nggak butuh juga pengakuan dari siapa-siapa. Oke. Karena kalau kita nggak bisa menghargai diri kita, orang lain nggak akan pernah bisa menghargai diri kita. Kalau kita membiarkan diri kita diperlakukan tidak baik sama orang lain, unrespect, bagaimana berarti kita nggak bisa respect sama diri sendiri. Dimulai dari diri kita. Kalau kita respect sama diri kita, pasti kita dengan sadar menciptakan batasan ketika orang lain menjatuhkan kita, merendahkan kita. Apalagi sampai mengkhianati komitmen. Aries. Bottom of the deck, turning in, mulai kembali menemukan dirimu. Menemukan dirimu kembali. It's better. Ya, daripada struggling di hubungan kamu sama dia. Mulai kembali ke dirimu. Ya, kehidupan ini begitu indah. Dirimu begitu cantik. Oke? Begitu tampan, begitu. Kehidupan ini layak untuk dinikmati. Kalau ada yang membawa penderitaan atas kesadaran diri merusak sebuah hubungan, better tinggalkan. Oke, kedamaian itu sangat mahal. Mahal banget. Jadi kalau even pasangan ya, kalau datang hanya untuk merusak kedamaian, lebih baik tinggalkan. Terlalu mahal bayar harga dengan kedamaian kita. Oke? Vice versa tidak resonate untuk semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.